Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, jumpa lagi dengan penghuni laboratorium biologi. Untuk kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi inti yang akan kita lewati di kelas 11 MIA untuk semester 1 dan 2, baik kompetensi 3 maupun kompetensi 4. Kompetensi 3 tentang pengetahuan dan kompetensi 4 tentang keterampilan. Kemudian nanti akan masuk di materi-materi yang akan kita lewati di semester 1 dan 2 untuk program MIPA kelas 11 MIA, baik jenjang SMA maupun jenjang madrasah aliyah. Sebelum lanjut, penghuni laboratorium biologi sangat mengharapkan bantuan subscribe, like, and share video. Silakan subscribe terlebih dahulu, kemudian like videonya dan komentari. Apabila bagus ataukah kurang, silakan berkomentar. Oke, saya tunggu 5 detik dari sekarang untuk melakukan subscribe. Saya hitung ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah di subscribe? Kalau sudah di subscribe, terima kasih atas subscribe-nya. Kita lanjut di penjelasannya. Anak-anakku sekalian, untuk semester 1 dan semester 2 ya, kelas 11 kita akan melewati beberapa kompetensi inti. Kompetensi yang inti akan kita lewati itu dikelompokkan dalam 2 kelompok ya, yaitu kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Kompetensi inti 3 itu memuat tentang pengetahuan. Jadi di sini nanti akan diakhiri dengan sebuah penugasan ataukah bentuk tes. Sedangkan kompetensi inti 4 tentang keterampilan. Di sini nanti Ananda semua nanti akan diajar menganalisis, mengolah, menalar, menyaji sampai menganalisis, termasuk nanti keterampilan dalam proses praktikum di laboratorium, serta bagaimana cara keterampilan Ananda semua nanti dalam mempertanggungjawabkan hasil praktikum ke halayak atau ke depan umum atau teman-teman kalian. Nah, di kompetensi inti 3 untuk kelas 11 program MIA, program MIPA, itu akan kita lewati kurang lebih ada 14 kompetensi inti. Ada 14 kompetensi inti ya. Nah, ini semua akan saya jelaskan terlebih dahulu. Silakan simak baik-baik. Mudah-mudahan nanti setelah disimak ada sedikit bayangan bahwa pelajarannya nanti untuk semester ini akan masuk di materi ini. Kita mulai dari kompetensi dasar atau kompetensi inti. Nah, di sini di kompetensi dasarnya ini nanti untuk semester 1 kita akan melewati ada 6 kompetensi ya, sampai 36 ini ya. Sampai 36. Saya blok supaya merah. Ya, itu sampai situ. Jadi mulai 3 kompetensi dasar 31 sampai kompetensi 36 itu nanti akan kita pelajari di semester 1. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan lagi satu-satu. Nah, silakan diperhatikan baik-baik ya, supaya Ananda bisa menangkap dengan seksama. Nah, kita mulai dari kompetensi 31. Di sini nanti akan dijelaskan tentang komponen kimiawi penyusun sel. Jadi, materi untuk kelas 11 banyak menyangkut tentang tubuh kita sendiri. Mulai dari proses pembentukan tubuh yang diawali dari sel. Nah, di sini akan dijelaskan tentang struktur sel, fungsi dari organ-organ sel, serta proses yang terjadi di dalam sel itu. Ya, apa itu sel? Nanti akan dijelaskan di materi. Ya.
Nah, selanjutnya kompetensi dasar 32. Di kompetensi dasar 32 nanti kita akan masuk di bioproses, bagaimana proses alami, proses yang terjadi dalam tubuh, baik di tubuh tumbuhan maupun tubuh hewan. Di sini nanti maksudnya ini ada bioproses, ini adalah proses yang terjadi di tubuh makhluk hidup. Bagaimana sel itu bisa memasukkan zat atau larutan dan mengeluarkan zat atau larutan dari dalam sel, memasukkan dari luar masuk ke sel. Itu akan dipelajari di sini. Di sini ada 3 istilah. Kalau bukan 3, ada 4 ya. Ada namanya difusi, ada osmosis, ada difusi terfasilitasi, ada juga namanya transport aktif. Ini akan dijelaskan di 32. Kemudian 33, kompetensi 33, di sini akan dijelaskan tentang jaringan, struktur sel pada jaringan tumbuhan. Jaringan ini adalah kumpulan dari sel. Jadi jaringan ini yang pertama kita pelajari adalah jaringan tumbuhan. Di sini kita akan mengenal penyusun jaringan tumbuhan, sel-sel, bagian sel, organ-organ sel apa yang menyusun jaringan tumbuhan. Kemudian setelah itu akan masuk ke fungsi organ-organ pada tumbuhan, mulai dari daun, akar, batang, bunga, buah, dan biji akan dijelaskan di lanjutan materi tentang jaringan tumbuhan. Kemudian di kompetensi dasar 33 itu akan dijelaskan tentang struktur sel pada 34 ya maksud saya. 34 akan dijelaskan tentang struktur sel pada jaringan hewan. Ya, hampir tadi di tumbuhan, berarti kita akan mempelajari tentang jaringan hewan, berarti kita harus belajar tentang penyusun apa-apa saja yang menyusun jaringan hewan, itu akan dijelaskan di sini. Kemudian organ-organ pada hewan, ya, banyak sekali organnya seperti usus kita, hati kita, mata kita, tangan kita, apa yang menyusunnya sehingga bisa berwujud. Bedanya sel dengan jaringan, kalau sel itu satu, kecil, tidak bisa dilihat oleh mata. Kalau jaringan sudah bisa nampak. Ya, kemudian 35. Di 35 nanti kita akan belajar tentang organ penyusun sistem gerak. Berarti sistem gerak berarti tingkatan lanjutan dari jaringan. Jadi ada namanya, kalau dalam bahasa biologi, sel akan menyusun jaringan, jaringan akan menyusun organ, organ akan menyusun sistem gerak, sistem tubuh. Maksud saya sistem tubuh, salah satunya adalah sistem gerak. Nah, sekarang apa yang menyusun sistem gerak? Kita bisa bergerak itu karena apa? Di situ ada 2 komponen, yaitu komponen sistem otot dan komponen sistem tulang. Kemudian bagaimana bisa bergerak? Itu akan dijelaskan dalam peristiwa bioproses. Kemudian apa yang akan terjadi bila kita bergerak? Ada 2 kemungkinan, bisa mengalami kerusakan, bisa juga memperkuat tubuh kita, ya. Makanya di sini ada diakhiri dengan menjelaskan tentang gangguan fungsi yang terjadi pada sistem gerak. Tidak selamanya organ itu akan berjalan normal kalau organ itu mengalami kekurangan makanan. Kemudian 36, di 36 nanti ini kita akan masuk di sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Di sistem peredaran darah ini nanti akan dijelaskan tentang alat-alat peredaran darah. Kemudian bagaimana mekanisme yang terjadi atau bioproses yang terjadi dalam proses sirkulasi darah di dalam tubuh. Kemudian diakhiri dengan mengenal gangguan fungsi dan kelainan yang terjadi pada sistem sirkulasi. Salah satu contohnya adalah gagal jantung ataukah stroke. Itu adalah contoh-contoh dari kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Kemudian di 37, ini sudah masuk di semester 2. Di semester 2 ini kita mulai dari kompetensi dasar 37. Di sini akan dijelaskan tentang struktur fungsi dari sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan di sini mulai. Sistem pencernaan itu akan berhubungan dengan makanan, berarti harus didahului dengan menjelaskan tentang makanan dulu, baru masuk ke sistem pencernaan. Di sistem pencernaan nanti akan dijelaskan tentang organ-organ pencernaan.
Nah, apa fungsi organ itu? Apa yang terjadi dalam organ itu? Bagaimana organ satu dan organ lain saling berhubungan sehingga sistem pencernaan itu berlangsung normal. Kemudian sama dengan sistem yang di atasnya tadi, selalu akan diakhiri dengan mengenal gangguan fungsi, kelainan, dan penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Kemudian pindah lagi ke 38. Di 38 nanti itu akan dijelaskan tentang sistem respirasi, sistem pernapasan. Nah, ini adalah satu ciri makhluk hidup, yaitu bernapas. Tanpa napas makhluk hidup tidak bisa bertahan, ya. Nanti di sini akan dijelaskan tentang organ-organ apa saja yang menyusun sistem pernapasan. Apa-apa saja gas yang dikeluarkan pada saat kita bernapas. Ada namanya gas oksigen, ada gas karbon dioksida. Kapan dia keluar, kapan dia masuk. Ada namanya mekanisme inspirasi, mekanisme ekspirasi, ya. Ada namanya pernapasan dada, pernapasan perut, itu nanti akan dijelaskan dalam bioprosesnya. Ini bioproses, ya. Kemudian nanti akan diakhiri dengan sama dengan yang di atas tadi, sistem-sistem yang di atas, yaitu akan diperkenalkan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem respirasi, mulai dari sesak napas, pneumonia, asma, dan lain-lain. Itu akan dijelaskan di sini. Kemudian 39 nanti itu berhubungan dengan sistem ekskresi, tentang pengeluaran zat sisa yang ada di dalam tubuh. Ya, di sini akan diperkenalkan 3 istilah. Ada namanya ekskresi, ada namanya sekresi, ada namanya juga defekasi. Bagaimana proses pengeluaran zat sisa dalam tubuh itu akan dijelaskan di bioproses sistem ekskresi. Kita kenal sistem ekskresi nanti itu akan diperkenalkan sini ada 4 alat, yaitu ginjal, kemudian kulit, kemudian paru-paru, dan yang terakhir adalah hati. Nah, itu nanti akan dijelaskan di situ apa-apa saja fungsi dari keempat organ ini, kemudian bagaimana proses kerjanya, kemudian apa perannya di dalam tubuh. Kemudian diakhiri dengan diperkenalkan tentang gangguan, penyakit, dan kelainan fungsi dari sistem ekskresi. Oke? Mudah-mudahan bisa paham, ya. Kalau misalnya kurang paham, silakan nanti tulis di komentarnya video ini. Kemudian untuk 310 nanti di sini akan diperjelas tentang sistem koordinasi atau sistem regulasi. Ya, kita bisa seperti sekarang karena peran dari sistem koordinasi, sistem pengatur tubuh. Di sini nanti akan diperkenalkan ada 3. Ada 3, ya, yang diperkenalkan, yang mengatur tubuh kita sehingga kita bisa bersifat normal, sehingga badan kita bisa bekerja normal. Yaitu akan diperkenalkan tentang sistem saraf, ya, sistem saraf. Sistem saraf ini sedikit saja salah kerja bisa berubah fungsi, ya. Mungkin pernah dengar istilah orang gila, ya, orang stres, orang orang putus asa. Itu adalah kerja saraf yang tidak berlangsung normal. Kemudian ada juga nanti diperkenalkan tentang sistem hormon. Hormon ini adalah penggiat tubuh. Jadi tubuh kita itu bisa normal, bisa bagus, bisa sispek, bisa berdiri kekar, ya, kuat. Itu karena fungsi dari hormon. Kita saja lapar, kalau lapar berarti kita dikendalikan oleh hormon, ya. Yaitu. Kemudian nanti sistem saraf dan sistem hormon nanti bisa berfungsi dengan benar kalau didukung oleh kerja alat-alat indera. Alat indera waktu kita masih SD kenal ada namanya istilah panca indera. Nah, di sini nanti akan dihubungkan antara 3 bagian ini, sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Kemudian nanti akan dijelaskan tentang bioprosesnya, bagaimana cara kerja mereka. Kemudian yang terakhir nanti akan dijelaskan tentang gangguannya, ya, gangguan fungsi, kelainan, dan penyakit yang terjadi pada sistem koordinasi manusia. Mungkin pernah dengar istilah orang kerdil, orang yang tumbuh cepat tinggi, itu pengaruh dari hormon, ya. Ada orang tuli, ada orang lambat berpikir, itu semua adalah gangguan-gangguan dalam sistem koordinasi. Kemudian di 311 nanti kita akan membahas tentang penyalahgunaan
psikotropika, ya, yang kita kenal dengan istilah narkotika atau narkoba. Di sini nanti diperkenalkan tentang bagaimana dampaknya bagi kesehatan diri sendiri, bagaimana dampaknya bagi lingkungan kita, dan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat. Apakah narkoba itu jelek atau bagus? Nanti akan dijelaskan di bab ini, ya. Kemudian 3.12, ya. Tentang sistem reproduksi, ya, sistem reproduksi. Jadi di bab 12 ini akan dijelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Di sini akan diperkenalkan dua alat reproduksi, yaitu alat reproduksi perempuan atau wanita atau betina, dan alat reproduksi laki-laki, pria atau jantan. Itu akan dijelaskan, termasuk menjelaskan alatnya, menjelaskan fungsinya, kemudian apa yang terjadi di dalam alat reproduksi tersebut. Kemudian kalau perempuan ada beberapa tambahannya, seperti ada namanya menstruasi, ada namanya kehamilan, ada namanya menyusui. Itu akan dijelaskan di bab ini. Kemudian termasuk juga nanti di sini akan dijelaskan tentang kelainan-kelainan, ya, tentang sistem reproduksi, penyakit dan gangguannya juga dijelaskan. Kemudian 3.11 itu akan dijelaskan tentang peran ASI. Ya, peran ASI. ASI eksklusif, ya. Kenapa ASI itu penting, itu akan dijelaskan di sini. Kemudian diperkenalkan juga tentang program keluarga berencana. Kenapa pemerintah membatasi satu keluarga 2 anak saja. Itu akan diperkenalkan tentang program pemerintah tentang keluarga berencana atau dikenal dengan istilah KB. Yang terakhir di 3.14. Di 3.14 nanti di sini akan dijelaskan tentang imun atau sistem pertahanan tubuh, ya. Mungkin Anda semua sekarang dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kenapa tubuh kita bisa sehat? Ini peran dari sistem imunitas atau sistem imun, sistem pertahanan tubuh kita. Kalau tubuh kita kuat imunnya, maka penyakit itu ogah masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau imun kita lemah, itu mudah sekali tertular penyakit. Bioprosesnya akan dijelaskan, termasuk juga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem imun akan dijelaskan di sini. Di 3.4 tentang keterampilan, di sini nanti siswa akan peserta nanti akan diajarkan tentang bagaimana mengolah data, menalar, bagaimana dia bisa membaca sebuah kasus, kemudian menyajikan. Menyajikan ini kalau misalnya dia dalam praktek, kemudian dia buat laporan, kemudian dia harus bertanggung jawab kepada teman-temannya, gurunya tentang praktek yang mereka lakukan. Jadi harus dipertanggungjawabkan di dalam diskusi kelas. Di sini nanti akan dijelaskan dalam KI 4 atau KI keterampilan. Kompetensinya hampir sama jumlahnya dengan kompetensi dasar 3 tentang pengetahuan. Ada 11 juga, ya. Di sini juga nanti akan diselingi dengan kegiatan-kegiatan praktikum dari guru masing-masing, ya. Selanjutnya, yang kedua adalah memperkenalkan tentang materi-materinya. Seperti di kompetensi dasar atau kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4 tadi saya sudah bahas, berarti akan diimbangi dengan pemberian materi dalam bentuk PowerPoint, ya. Kalau saya biasa berikan PowerPoint. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan PowerPoint, Anda semua yang membutuhkan PowerPoint, silakan komentari saja video ini. Nanti saya akan bagikan PowerPoint-nya, ya. Kita mulai dari bab 1. Jadi nanti semester 1 itu kita akan melewati mulai dari bab tentang sel, jaringan, sistem gerak, sistem peredaran darah, ya, sampai situ, ya. Nah, sampai situ nanti kita jelaskan di semester 1. Sedangkan semester 2 itu akan dijelaskan mulai dari sistem pencernaan sampai sistem imun nanti, ya. Sampai sistem imun. Nah, sekarang kita masuk satu-satu dulu. Sistem mengenal tentang sel. Di sini nanti jelaskan tentang sel. Apa itu sel? Siapa penemu sel? Siapa tokoh-tokohnya sel? Apa bagian-bagian sel, ya. Kemudian apa penyusun sel, strukturnya seperti apa, ya. Apa bagian-bagian dari sel itu, ya. Apa fungsinya, itu semua dijelaskan di sini. Kemudian bagaimana cara mekanisme zat itu bisa masuk ke dalam sel, ya, karena tubuh kita itu disusun oleh banyak sel, bahkan miliaran, bahkan triliunan sel mungkin, ya. Jadi kita bisa kelihatan karena kumpulan dari sel. Jadi sel itu materi atau benda atau bagian tubuh kita yang tidak bisa kita lihat,
dengan mata telanjang, tapi harus menggunakan mikroskop. Di sini nanti akan dijelaskan. Terbentuknya kita itu diawali dari proses bergabungnya sel kelamin, itu akan dijelaskan di sel. Kemudian mekanismenya tadi itu bagaimana cara larutan zat senyawa bisa masuk ke dalam sel. Seperti kalau kita makan, kenapa kita harus makan dan minum? Itu akan dijawab di sini. Ya, akan dijawab di materi tentang sel. Kenapa kita bisa tumbuh, bisa berkembang biak, itu akan dijelaskan di sel. Kemudian kedua tentang jaringan. Di sini nanti di bab 2 ini ada 2 materi, ada jaringan tentang tumbuhan, ada juga jaringan tentang hewan. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan materi tentang organ di sini. Jadi di jaringan ini ya seperti sel ini ya. Saya buka supaya lebih jelas sedikit. Tentang sel, ini tentang jaringan. 2 terbuka ya, tidak tutup satu. Ya, ini tentang sel dulu yang di belakang ya. Ini tentang sel. Ya, ini sel. Sel kita itu harus dan bisa dilihat dengan bantuan alat yang super canggih namanya mikroskop. Ya, sampai sekarang ada alat yang lebih canggih lagi namanya mikroskop elektron yang bisa melihat sampai ke tingkat DNA. Ya, mungkin pernah dengar istilah namanya uji DNA. Ini akan terjawab di materi tentang sel ya. Selanjutnya materi tentang jaringan ya. Ini jaringan. Dari sini jaringan kita itu akan disusun oleh kumpulan sel. Di sini nanti akan dijelaskan ya tentang jaringan-jaringan, baik jaringan hewan maupun jaringan tumbuhan ya. Jaringan hewan maupun jaringan tumbuhan ya, ini ya. Jadi di sini nanti akan ada namanya peta konsep kalau kita belajar menjelaskan tentang fungsi jaringan. Ya, sama dengan ini kalau kita menelpon kan butuh jaringan juga. Ya, jaringan telekomunikasi. Sama ini. Jadi tubuh kita itu bisa bekerja normal karena kumpulan dari jaringan-jaringan yang saling bekerja sama membentuk organ. Organ nanti akan berkumpul bekerja sama membentuk sistem organ. Sistem organ berkumpul bekerja sama membentuk sistem tubuh atau individu. Jadi semua saling kait mengait. Kemudian sistem gerak. Ini tadi seperti saya penjelasan awal, sistem gerak ini pasti akan membahas tentang bagaimana proses bergeraknya kita. Di sini nanti akan dijelaskan tentang ini ya, sistem gerak, tentang alat-alat gerak kita. Alat gerak kita itu ya disusun atas tulang dan otot. Ya, nanti di sini akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian di samping menjelaskan tentang tulang ya, mulai dari penyusun tulang, jenis-jenis tulang sampai hubungan antar tulang, bagaimana tulang itu bisa bergerak. Kemudian otot juga itu dijelaskan tentang strukturnya, bagaimana caranya otot bekerja. Kemudian macam-macam gerakan otot, diperkenalkan jenis-jenis otot ya. Kemudian nanti akan diakhiri dengan kelainan dan gangguan dari sistem gerak. Kemudian sistem peredaran darah. Ini untuk semester 1 ya. Di sistem peredaran darah juga akan dijelaskan tentang apa? Ya, jadi tentang peredaran darah kita mulai dari alat-alatnya ya, alat-alatnya sampai prosesnya. Kemudian setelah prosesnya akan dijelaskan pula tentang kelainan, gangguan dan penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Di sini juga akan dijelaskan tentang golongan darah ya. Mungkin pernah dengar istilah golongan darah. Golongan darah apa Bapak Ibu, adik-adik sekalian? Itu akan dijelaskan di sini. Kenapa kita bisa bergolongan darah ini? Itu asalnya dari kedua orang tua kita. Kemudian yang kelima, sistem pencernaan. Ini materi semester 2. Semester 2 itu akan diawali dari sistem pencernaan. Di sini nanti akan dijelaskan tentang makanan dulu. Apa-apa saja zat yang dikandung oleh makanan. Kemudian apa fungsi dari zat-zat makanan itu. Kemudian masuk ke alat-alatnya, alat-alat pencernaannya, bagaimana cara kerjanya. Kemudian ditambah dengan penjelasan tentang hewan sapi ya. Ada namanya hewan ruminansia, itu akan ditambah penjelasannya di sistem pencernaan makanan. Jadi termasuk di sini nanti kelainannya, gangguan, penyakit juga akan dijelaskan di sistem pencernaan makanan.
Lanjut lagi ke sistem respirasi atau sistem peredaran pernapasan. Pernah mungkin dengar istilah kanker paru-paru, ya. Pernah mungkin dengar istilah sesak napas, pernah mungkin dengar istilah henti napas dan lain-lain, ya. Itu ya berhubungan dengan sistem respirasi. Nah, sekarang ini yang kita mau pelajari di sistem respirasi. Mengenal dulu alat-alat pernapasan, kemudian saluran-saluran pernapasannya apa saja, kemudian alat tambahannya namanya paru-paru. Kemudian apa yang terjadi di dalam paru-paru itu ada namanya mekanisme ekspirasi dan inspirasi. Di kedua mekanisme ini terjadi pernapasan dada dan pernapasan perut, ya. Kemudian di sini juga akan dijelaskan juga tentang kelainan penyakit dan gangguan dari sistem pernapasannya makhluk hidup. Kemudian ditambah lagi dengan satu sistem respirasi burung yang kita kenal, ada istilah namanya pundi-pundi udara. Kapan digunakan itu akan dijelaskan di bab ini, ya. Kemudian sistem ekresi. Di sistem ekresi, sistem pengeluaran zat yang berlebih di dalam tubuh. Ini tidak boleh tinggal di dalam tubuh, karena kalau tinggal di dalam tubuh akan bersifat dan bisa merusak tubuh, akan bersifat racun dan merusak tubuh. Olehnya itu harus dikeluarkan. Kalaupun tidak dikeluarkan, harus diolah di dalam tubuh dan dirubah ke bentuk lain, ya. Di sini akan diperkenalkan ada 4 alatnya, namanya kulit, hati, paru-paru, dan ginjal. Masing-masing punya fungsi tersendiri, masing-masing punya cara kerja tersendiri, masing-masing akan menghasilkan zat-zat tertentu. Ya, seperti kalau ginjal dia akan menghasilkan, terakhirnya nanti akan menghasilkan urin atau air kencing, ya. Paru-paru nanti akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian hati dia akan menghasilkan bilus. Kemudian kulit, kita kalau berolahraga kan biasa berkeringat. Keringat itu akan keluar lewat kulit. Itu akan, kenapa dia bisa keluar lewat kulit? Itu akan dijelaskan di bab ini. Kemudian nanti akan diselingi dengan sistem ekresi serangga dan sistem ekresi ikan. Diakhiri nanti dengan kelainan, gangguan fungsi dan penyakit dari sistem ekresi pada manusia. Kemudian yang ke-8 tentang sistem regulasi. Jadi sistem regulasi ini membahas tentang sistem pengaturan tubuh, sistem koordinasi tubuh kita, ya. Di sini nanti. Jadi di sini ada namanya sistem hormon, ada sistem saraf, ya. Sistem saraf itu mengendalikan kerja tubuh kita, sedangkan sistem hormon itu membantu kerja sistem saraf, ya. Di sini banyak fungsinya. Kemudian dibantu nanti dengan sistem indera atau panca indera. Jadi ketiga sistem ini, sistem saraf, sistem hormon, dan panca indera, itu akan bekerja sama mendukung aktivitas tubuh kita sehingga kita akan kelihatan normal, kita akan kelihatan sehat, kita akan kelihatan perfect, kita akan kelihatan bagus, ya. Tidak loyo, tidak lemah, tidak letih, tidak lesu. Itu. Sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu menghasilkan sebuah kerja yang memuaskan, berprestasi, dan kalau perlu dapat ranking kelas. Kemudian ke-9 tentang sistem reproduksi. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa di sini akan dijelaskan tentang alat-alat reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Diperkenalkan di sini, ya. Jadi tidak usah lagi sungkan-sungkan belajar tentang alat-alat reproduksi karena memang ini adalah materi utamanya. Jadi yang masih merasa sungkan akan diperjelas di bab ini, tapi tidak sevulgar bayangan adik-adik. Jadi nanti di sini akan dijelaskan sesuai dengan aturan kaidah yang berlaku di tingkat sekolah, ya. Jadi gurunya nanti itu memang sudah terlatih menjelaskan bagaimana supaya langsung kena di hati siswa tanpa menjelaskan terlalu pornografi, terlalu vulgar, ya. Tapi siswa bisa memahaminya. Ya, ini semua yang akan dijelaskan, ya. Jadi ini yang butuh nanti materi tentang materi-materi ini nanti bisa di-share ini materinya, ya. Silakan tulis emailnya dan namanya, komentari saja, like videonya, dan yang paling penting adalah subscribe. Ya, itu. Kemudian yang terakhir nanti akan kita pelajari sistem bab kelas 11, itu adalah bab terakhir namanya sistem pertahanan tubuh atau sistem imun.
ya, imun. Jadi di sistem imun nanti ini kita akan belajar tentang bagaimana tubuh kita itu bisa bertahan sehingga kita bisa hari ini dalam keadaan sehat, ya. Tidak ini. Jadi pertahanan tubuh kita itu nanti diperkenalkan namanya pertahanan tidak spesifik, pertahanan spesifik, ya. Organ-organ apa saja yang terlibat dalam pertahanan tubuh, ya. Kemudian bagaimana pertahanan tubuh itu bisa bekerja, ya. Kemudian kekebalan itu didapat dari mana? Ada namanya kekebalan aktif, kekebalan pasif. Tidak selamanya tubuh itu sehat terus, tapi terkadang mengalami kelainan, gangguan, dan penyakit. Itu nanti akan dijelaskan di bagian terakhir dari sistem pertahanan tubuh. Oke adik-adik sekalian, Bapak Ibu, guru biologi, mudah-mudahan bayangan-bayangan materi ini serta kompetensi-kompetensi dasar, kompetensi intinya menjadi gambaran bahwa inilah yang akan kita pelajari di semester 1 dan 2 untuk kelas 11. Jadi materi intinya itu ada di kelas 11 tadi, ada mulai dari KI 31, kompetensi dasar 31 sampai 36, kemudian kompetensi dasar 37 sampai 314 itu semester 2. Sedangkan kalau di PowerPoint saya ini itu akan sampai di bab 4 itu semester 1. Sedangkan semester 5 bab 5 sampai semester bab 10 itu akan dijelaskan di semester 2. Oke, demikian gambaran kompetensi inti dan materi-materi yang akan dilalui di semester 1 dan 2 program MIPA kelas 11 untuk jenjang SMA dan MA. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terakhir, sebelum saya tutup, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, Anda semua peserta didik, sebelum keluar dari video ini, silakan subscribe, like, share, dan komen. Nah, silakan komen, mau minta materi bisa, mau minta penjelasan juga bisa. Saya siap untuk memberikan sedikit penjelasan. Demikian dari penghuni laboratorium biologi, mudah-mudahan ada maknanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.